Halo guys, jumpa lagi dengan kami MRTV. Kali ini kami akan membahas 3 hal yang sering dilakukan YouTuber pemula yang bisa menghambat kesuksesan. Yang pertama yaitu kita bolak-balik mengecek konten yang baru kita upload. Biasanya kalau kita habis mengupload sebuah konten, 5 menit kemudian kita cek sudah berapa viewernya, sudah berapa like-nya, dan lain-lain. Bahkan kalau kita merasa video kita itu bagus, kita bolak-balik menontonnya, baik itu secara online maupun offline. Itu membuang-buang waktu guys, membuang-buang tenaga dan membuang-buang biaya. Sebaiknya kalau kita sudah mengupload sebuah video, lupakan. Fokuskan pikiran ke konten yang selanjutnya. Dan yang kedua yaitu kita tidak disiplin dan tidak mempunyai target. Channel YouTube itu ibarat sebuah perusahaannya. Karena kita yang memiliki, maka kita santai. Harusnya kita mempunyai target. Setiap 1 minggu itu kita harus mempunyai berapa konten yang harus kita upload. Dan setiap kita mempunyai ide, harusnya kita mempunyai target berapa hari harus selesai gitu. Jadi jangan membiarkan itu terbengkalai ya. Biasanya kalau kita sudah punya ide, terus kita santai-santai. Waktu pagi kita nanti malam aja kita buat. Waktu malam nanti pagi aja kita buat. Waktu di rumah nanti di kerjaan aja kita buat. Nanti di kerjaan nanti di rumah aja kita buat, dan begitu seterusnya. Bahkan kadang kok ide yang pertama belum selesai muncul lagi ide yang kedua. Apalagi kalau kita sudah mengumpulkan bahan, mengumpulkan video, mengumpulkan gambar, mengumpulkan suara dan lain sebagainya. Terus itu tidak kita buat dan kita punya ide selanjutnya, maka bahan-bahan tadi itu akan menjadi sampah di galeri kita. Jika itu kita akan biarkan, maka kita akan lupa ide kita tadi itu apa. Dan semakin sering kita melakukan hal itu, maka semakin banyak sampah yang ada di galeri kita itu. Itu yang kedua ya guys. Tidak disiplin dan tidak memiliki target. Dan yang ketiga yaitu malu bertanya dan mudah putus asa. Sering saya melihat di sebuah grup YouTuber ya guys. Banyak orang bertanya, banyak orang yang captionnya itu bernada putus asa ya. Membuat video capek-capek yang nonton dikit, putus asa. Akhirnya malas untuk membuat lagi. Atau ada yang channelnya ditolak oleh YouTube, putus asa dan malas untuk meneruskan. Channel saya 1 hari ditinjau langsung ditolak. Kalau saya putus asa mungkin saya berhenti dan saya tidak akan melanjutkan lagi. Padahal setelah saya lanjutkan terus, saya tunggu 1 bulan dan setelah saya memenuhi persyaratan kembali, setelah itu saya ajukan 3 hari ditinjau langsung diterima. Atau ada orang yang tidak tahu, dia membuat postingan di YouTube dengan captionnya sakit tapi tak berdarah. Dan di situ saya komentar, channelmu baru disetujui, iya. Padahal dia punya kendala, semua videonya itu monetisasinya tidak aktif. Padahal kalau permasalahan itu sangat gampang ya, kita tinggal mengaktifkannya 1 persatu video itu monetisasinya beres. Tapi dia tidak bertanya, dia langsung berputus asa. Bahkan ada juga yang posting, sudah capek-capek buat video yang nonton cuma 9. Itulah guys, jangan lihat video kita. Boleh aja kita mengecek konten kita kalau kita menjawab sebuah pertanyaan. Kalau video kita itu sebuah tutorial, maka biasanya ada komentar yang bertanya. Dan itu kalau kita meresponnya dengan cepat, maka para penonton itu suka dengan channel kita. Dan itu bisa membuat dia merekomendasikan channel kita ke teman-temannya yang lain. Dan yang kedua, kita boleh melihat channel kita untuk melihat analisis. Tujuan melihat analisis adalah untuk pembelajaran, untuk observasi di channel kita ini konten apa sih yang banyak viewernya. Dan itu akan menjadi referensi untuk pembuatan konten kita yang berikutnya. Jangan ikut-ikutan konten orang lain guys. Di konten orang lain mancing dia banyak viewernya, kalau kita ikut belum tentu. Setiap channel itu mempunyai warna masing-masing. Mungkin punya orang lain channelnya burung rame,
Belum tentu kalau kita upload tentang burung rame. Oleh sebab itulah tujuan kita melihat analisis. Tujuannya adalah untuk pembelajaran channel kita ini yang rame apa. Itulah guys 3 hal yang sering dilakukan YouTuber pemula ya, yang bisa menghambat kesuksesan. Semoga teman-teman terhindar dari hal-hal yang semacam ini ya guys. Terima kasih yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian sukses.